Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Mari Bapak dan Ibu, saya undang kita, mari terus kita ikuti pembacaan Alkitab kita. Mari kita terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 17 April. Dan sebelumnya saya undang kita, mari berdoa di dalam Tuhan. Bapak yang baik, kami bersyukur pagi hari ini buat anugerah-Mu. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu, urapi firman-Mu, dan biar kiranya menjadi kekuatan dalam setiap langkah hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Pagi hari ini tema bagi kita, hati yang berdebar-debar adalah signal dari Tuhan. Hati yang berdebar-debar adalah signal dari Tuhan. Saya bacakan dari 1 Samuel pasal yang ke-24 ayat yang ke-5. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Di dalam renungan kita pagi hari ini, kita melihat bahwa Raja Saul berikhtiar. Raja Saul berusaha mencari Daud kemanapun. Setiap informasi yang dia dapatkan, dia datangin. Setiap ada yang laporan yang mengatakan bahwa Daud ada di satu tempat, dia datangin. Begitulah Saul ini menganggap bahwa Daud ini harus dimusnahkan, harus dilenyapkan, harus dibunuh. Satu kali ketika Saul sedang mengejar Daud, Saul ini hendak membuang hajat. Saul membuang hajat di sebuah gua. Dan ketika Saul membuang hajat, orang-orang Daud berkata, orang-orang Daud mengetahui bahwa inilah kesempatan bagi Daud untuk membunuh Saul. Ini satu kesempatan, jangan biarkan kesempatan ini. Walaupun kalau kita baca nanti ada kesempatan yang lain juga yang Tuhan izinkan buat Daud untuk membunuh Saul, tetapi dia tidak melakukan itu. Dan kemudian Daud dengan diam-diam memotong punca jubahnya Saul. Jadi dia potong ujung jubahnya itu. Ketika dia buang hajat dengan diam-diam, Daud memotong sedikit jubahnya. Kemudian dia pergi dan Daud memberitahukan kepada Saul bahwa saya sudah memotong punca jubahmu, katanya saudara. Tetapi ketika Daud memotong punca jubah Saul, hati Daud ini berdebar-debar. Hati Daud berdebar-debar. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini adalah sebuah signal dari Tuhan bahwa Daud tidak boleh membunuh Saul. Karena memang di Alkitab juga dikatakan tidak boleh membunuh. Jangan membunuh, itu salah satu hukum Taurat. Dan hati Daud berdebar-debar. Ini juga sebetulnya ketika hati kita berdebar-debar, ketika kita ingin melakukan sesuatu hal yang tidak dikehendaki Tuhan, ini adalah sebuah signal. Atau mungkin ketika kita melakukan satu hal, hati kita berdebar-debar, ini sebetulnya signal. Kita mungkin juga sudah pernah mendengar berita di TV, ada orang yang membunuh temannya sendiri, bisa sampai puluhan orang. Dan nampaknya orang tersebut sangat menikmati pembunuhan itu. Kenapa itu bisa terjadi? Saya sangat yakin ketika pertama kali dia melakukan itu, pasti hatinya berdebar-debar. Tetapi ketika dia sudah melakukan yang kesekian kali, akhirnya dia menikmati, begitu saudara ya. Dia semakin pengen lagi menikmati, tidak lagi berdebar-debar hatinya. Tetapi di sini kita melihat hati Daud berdebar-debar setelah diam-diam memotong punca jubah Saul. Bahkan Daud berkata kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia. Sebab dialah yang diurapi oleh Tuhan.
Daud tidak mau membunuh Saul walaupun ada kesempatan. Bahkan Daud melarang orang-orangnya, Daud melawan orang-orang yang mengikuti dia untuk membunuh Saul. Dari pembacaan kita ini, saudaraku, ada 2 poin saya bagikan bagi kita. Yang pertama, Daud ini walaupun tertindas, bahkan sedang terjepit, Daud tidak kehilangan kepekaan akan pimpinan Tuhan. Daud tidak kehilangan kepekaan terhadap pimpinan Tuhan. Jadi mari kita jemaat-jemaat Tuhan, walaupun tertindas, walaupun terjepit, ketika hati nurani kita menegur kita, mari kita dengarkan, mari kita belajar mendengar hati nurani kita. Amin. Terkadang dalam hidup ini kita diperhadapkan dengan pilihan, secara jasmani mungkin juga bisa menguntungkan, tetapi secara rohani kita ini berdosa. Kita ini melanggar hukum Tuhan. Dan ketika hati kita berdebar-debar, ini sebetulnya adalah Roh Kudus yang sedang berbicara di hati nurani kita, sehingga kita bisa kehilangan damai sejahtera. Hati kita bisa berdebar-debar. Ini adalah signal dari Tuhan. Amin. Mari kita peka terhadap suara Tuhan. Bahkan juga saudara, kita sering mendengar juga ada alat deteksi untuk mendeteksi kebohongan. Apakah seseorang itu mengucapkan pernyataan yang salah atau yang benar, bisa dideteksi lewat getaran jantung itu. Kenapa? Karena orang yang berbohong pasti getaran jantungnya ini akan berbeda, sehingga itu bisa dideteksi. Tetapi bagi orang yang pembunuh berdarah dingin, bisa tidak terdeteksi. Kenapa? Hati nuraninya sudah mati. Demikian kita juga, saudaraku, ketika pertama kali kita melakukan dosa, hati kita berdebar-debar, dan selanjutnya kita abaikan, dan kita melakukan dosa yang sama, dan kita lakukan lagi dosa yang sama. Akhirnya apa? Kita sudah hidup di dalam dosa. Kita sudah terbiasa hidup di dalam dosa. Kita sudah terbiasa melakukan dosa. Akhirnya apa? Hati nurani kita pun sudah mati. Jadi kalau hati nurani kita masih berdebar-debar, artinya apa? Masih ada Tuhan berbicara bagi kita. Jadi ketika kita sudah melakukan dosa, kita tahu itu dosa dan hati kita tidak menuduh kita lagi, saudara, maka Tuhan tidak lagi berbicara menegur kita. Mari saudaraku, ketika hati nurani kita sudah menegur kita dengan hati kita yang berdebar-debar, mari kita perhatikan. Daud walau tertindas, bahkan terjepit, dia tidak kehilangan kepekaan atas pimpinan Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, ketika hati Daud berdebar-debar bahwa ini dilakukan Daud, kesempatan baginya untuk membuktikan dirinya tidak bersalah di hadapan Saul. Bahkan kalau kita melihat di ayat yang ke-20, Saul mengatakan kepada Daud, oleh karena itu sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja, dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Ketika diberitahukan oleh Daud bahwa Daud telah memotong punca jubah Saul, dan Daud menunjukkan itu kepada Saul, akhirnya apa? Saul pun mengakui bahwa Daud pasti menjadi raja. Demikianlah saudaraku, orang-orang yang membenci kita, musuh-musuh kita tanda kutip, akan mengakui bahwa kita ini orang yang dipimpin Tuhan, orang yang berkenan di mata Tuhan. Ketika apa, saudara? Kita peka terhadap suara Tuhan itu. Ini kesempatan bagi kita untuk membuktikan bahwa kita ini benar di hadapan Tuhan. Bahkan saudara, Saul ini menjadi takut terhadap Daud. Di ayat yang ke-21 dikatakan, oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku demi Tuhan, bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku. Saul menyuruh Daud supaya dia bersumpah, jangan menghapuskan namaku. Artinya apa? Jangan membunuh aku, dan juga membunuh keturunanku ketika engkau nanti menjadi raja.
Saul pun mengakui itu, saudara, bahwa dia akan menjadi orang nomor satu. Nah, inilah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika kita peka terhadap suara Tuhan, terhadap suara hati kita ini yang Roh Kudus berbicara di hati kecil kita ini, maka musuh kita sekalipun akan menjadi percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, bahwa Tuhan akan mengangkat kita, bahwa Tuhan akan memberkati kita. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk pagi hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu memberkati kami. Biarlah firman-Mu menjadi tuntunan bagi setiap langkah hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.